Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi modul praktikum dinamika pantai. Untuk ini merupakan modul terakhir untuk kegiatan analisis perubahan garis pantai. Setelah ini akan ada modul, bukan bisa dibilang modul, bisa dibilang materi kuliah juga. Jadi materi kuliah selanjutnya kita akan buat berbasis praktek, jadi teori praktek begitu. Jadi di tengah-tengah pekerjaan saya akan buat sambil melakukan praktek analisis begitu. Setelah ini kita akan masuk ke, setelah modul ini akan ada modul lanjutan tentang pasang surut. Tadi di depan udah modul sebelumnya. Nah, ini akan ada tentang analisis karakteristik gelombang laut dengan data kecepatan angin. Kemudian endingnya kita akan membahas dan melakukan analisis kerentanan pesisir berdasarkan parameter oceanografi fisika atau parameter fisika laut yang dapat mempengaruhi kerentanan pesisir. Jadi kerentanan pesisir itu faktornya banyak dan tidak melulu soal fisika perairan, fisika laut. Jadi banyak faktor, mulai dari segi aktivitas manusianya juga, parameter kimianya juga ada, parameter alam dan non alam. Tapi karena ini kita di sini akan membahas dari sisi faktor pengaruh dari parameter fisika lautnya. Nah, untuk yang sekarang kita selesaikan dulu modul perubahan garis pantainya. Lalu kita lanjut ke materi tentang vulnerability coastal atau coastal vulnerability, kerentanan pesisir. Oke, untuk yang terakhir ini kita udah menggunakan tools Digital Shoreline Analysis System atau DSAS. Yang pertama kita butuhkan adalah data garis pantai terakhir yang udah kita peroleh. Kita ambil dulu datanya di folder penyimpanan data, mana ya, desktop. Oh, ini dia, garis pantai. Nah, yang garis pantai final ya, yang garis pantai satu final, yang ini yang kita udah dapat. Nah, garis pantainya kita rubah dulu warnanya biar bisa kita bedain. Oke, yang garis pantai kedua biru aja lah. Nah, oke, ini kita save dulu, analisis 5 lah. Kemudian selain data garis pantai kita butuh data ini, area of interest ini, bukan ini, area of interest yang kita gunakan di modul sebelumnya untuk klip atau memotong garis pantainya. Nah, yang ini, yang AOI yang ini. Oke, udah. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah kita buat dulu yang namanya geodatabase. Jadi di ArcGIS itu dia punya 3 tipe folder penyimpanan data. Yang pertama itu folder biasa seperti ini folder biasa. Kemudian ada yang foldernya gambarnya seperti ini dengan format GDB. GDB ini geodatabase. Jadi yang ketiga itu MDB. Kalau ini file, kalau GDB itu file geodatabase. Kalau MDB itu personal geodatabase. Jadi MDB ini dia bisa integrasi sama data Microsoft Access. Jadi data yang ada di sini data-datanya kita bisa buka tabulasi dalam bentuk Microsoft Access. Nah, DSAS itu kita tidak menggunakan folder biasa seperti ini, tapi kita menggunakan yang namanya folder personal geodatabase atau MDB. Jadi caranya kita buat dulu folder geodatabase-nya. Pertama, kita klik dulu di folder praktikumnya, lalu klik kanan, pilih new, kita pilih personal geodatabase. Kemudian di sini kita ganti namanya, tapi mengganti nama ini jangan menghilangkan titik MDB di belakangnya. Oke, jadi kita buat di sini folder
DSAS gitu aja lah. Oke, lalu di dalamnya kita buat dua data, klik kanan new yang fitur class. Yang pertama kita buat dulu namanya baseline. Baseline nanti dijelaskan apa. Baseline, pilih next. Lalu ininya kita pakai yang UTM zone 48N. Kemudian next lagi. Nah, di sini kita isikan dulu atribut tambahan. Atribut tambahan ini, jadi kalau untuk DSAS, analisis perubahan garis pantai menggunakan DSAS ini, dia di dalam datanya kita butuh atribut tambahan untuk sebagai syarat agar datanya dapat dianalisis begitu. Jadi yang atribut tambahan pertama yang kita ketikkan di sini shape length. Jadi pengetikan ini harus persis sama, jangan berbeda, karena nanti dia nggak akan bisa dibaca datanya. Ini formatnya long integer. Kemudian ID formatnya sama. Oh sorry, kalau yang shape length ini double, kalau ID long integer. Kemudian group underscore ini formatnya long integer, yang ini belum diganti. Nah, ini double, yang ID long integer. Kemudian offshore ini short integer. Yang terakhir cuts dir ini short integer. Lalu pilih finish. Oke, kita save dulu. Nah, untuk baseline, jadi kalau analisis garis pantai ini menggunakan DSAS, dia ada model baseline itu ada macam-macam dan bisa kita buat bermacam-macam model. Jadi pertama, baseline itu bisa dibuat seperti ini, mengikuti pola garis pantai paling tua. Misalkan garis pantai paling tua itu garis pantai pertama, misalnya kita pengamatan dari tahun 2000 sampai 2010, maka polanya bisa mengikuti garis pantai yang paling lama yang tahun 2000, misalkan seperti ini. Nah, ngikut begini, kita bisa buat kayak gini baseline-nya, bisa kayak gini, atau membuat garis pantai itu lurus begini. Membuat baseline itu lurus seperti ini, boleh juga, nggak ada masalah. Kemudian bisa menggunakan garis pantai paling tua. Jadi garis pantai paling tua ini yang tahun 2000 misalkan, inilah yang menjadi baseline-nya. Bisa, jadi baseline-nya langsung garis pantai paling tua. Atau dengan melakukan buffer area. Jadi garis pantai pertama ini kita buffer sejauh sekian meter, kayak waktu kita membuat kemiringan pantai kan kita buffer itu garis pantainya. Nah, kemudian hasil ujung buffernya itu yang kita jadikan baseline, boleh juga, nggak ada masalah. Terus posisi baseline itu bisa di darat, di arah darat seperti ini, atau di arah laut seperti ini, nggak ada masalah. Terus atau baseline-nya kita buat satu di darat, satu di laut, satu di darat juga nggak ada masalah, seperti itu. Itu untuk baseline. Oke. Nah, sekarang kita udah selesai ngedit baseline-nya, udah bikin atributnya. Lalu kita lanjut untuk pengisian atribut. Jadi di baseline kita klik kanan, open attribute table. Lalu klik editor, start editing. Bukan ini. Untuk mendapatkan kita belum ada data baseline-nya. Jadi untuk modul ini baseline-nya akan kita buat satu garis lurus. Nah, gunanya AOI ini atau area of interest ini agar garis pantainya panjangnya sama dengan luasan AOI-nya ini. Jadi kita editor terlebih dahulu, start editing, kita pilih baseline. Lalu kita pilih create feature. Kita pilih baseline-nya, kita pilih line. Nah, kita klik aja, terserah mau di mana, mau di sini, mau di paling bawah sini, nggak ada masalah. Nah, kemudian kita pilih dulu di sini deh misalnya. Kemudian Ctrl A. Nah, ini kita isi nilainya 0. Jadi dia ini direction. Kalau Ctrl A itu direction, arah. Jadi dia kalau kita bikin 0 itu arahnya adalah posisinya 0 derajat, maka garis pantai kalau kita tarik-tarik ini
nggak akan lari-lari seperti ini, miring-miring gini, nggak, dia akan tegak lurus sempurna seperti ini nih. Nah tuh dia, nggak bisa kita naik-naikkan. Tapi kalau kita nggak buat arahnya, kita tarik, dia bisa miring-miring kayak gini gitu loh. Terus kalau kita misalnya 90, nah itu dia tegak lurus nih ke atas, 90. Terus kalau kita buat 45 misalkan, nah dia miring seperti ini. Nah kita butuhnya yang tegak lurus, maka kita pilih 0, jadi Ctrl A, 0, enter. Nah tarik aja gini, tarik, klik sekali, klik kanan, finish cat, clear selected. Nah ini kita udah punya baseline. Nah ini baseline nya. Oke, kemudian kita buka open attribute table di baseline. Nah kemudian kita geser. Nah ini kita isi dulu kolomnya. ID kita isi 1, group kita isi 1, offshore kita isi 0, kasdir kita isi 0. Lalu klik editor, stop editing, save. Nah sekarang kita udah punya baseline nya. Oke, kita udah ada baseline. Selanjutnya kita akan gabungkan kedua garis pantai ini jadi satu data untuk dianalisis. Caranya, pertama kita buka dulu katalog, lalu kita ke folder DSAS yang udah kita buat, yang MDB tadi. Nih, kita klik kanan, kita pilih new, pilih fitur, kita bikin di sini namanya garis pantai analisis. Oke, ini tipenya line. Pilih next, ini tetap UTM zone 48 karena kita di Capri. Pilih next, next lagi. Nah di sini sama, kita tambahkan ID baru lagi. Yang pertama shape length, length ini double, lalu di bawahnya ada date underscore, ini text, lalu uncertainty. Jangan sampai salah ya, dia kalau salah penamaan dia nggak bisa dibaca datanya nanti. Jadi perhatikan betul-betul yang diketik di sini. Kita klik finish. Oke, udah. Nah sekarang kita isi dulu data garis pantai analisisnya. Kita pilih editor, kita start editing, kita pilih garis pantai analisis. Lalu yang pertama kita copy dulu data garis pantai yang pertama, garis pantai 1. Nah ini kita blok gini aja sampai dia biru kayak gini. Terus kita klik kanan, copy, paste di garis pantai analisis seperti ini. Kemudian clear selected. Oke, kemudian open attribute table garis pantai analisis. Nah di kolom date kita isi datanya. Nah data ini, date ini sesuai tanggal perekaman citra. Kalau tinggal kalian sesuaikan nanti. Kalau citra di modul data garis pantai pertama ini adalah tanggal 2 September 2014, maka saya akan tulis bulannya dulu, 09/02/2014. Uncertainty ini kita isi 4.4. Nah ingat ya, pertama pastikan format tanggal laptop kalian adalah US format, yang bulan dulu baru tanggal. Yang kedua, pastikan format pembilangan desimal di laptop kalian itu menggunakan tanda desimalnya titik ya, bukan koma. Nah itu kalau belum dirubah, ubah dulu baru bisa ngerjakan ini. Kalau enggak nanti datanya nggak bisa dianalisis, nggak mau kebaca. Oke, udah jadi. Kemudian kita hapus dulu garis pantai final pertama. Nah garis pantai kedua kita copy, kita blok dikit sampai dia biru kayak gini. Klik kanan, copy, klik kanan, paste ke garis pantai analisis lagi, lalu klik OK. Ini clear. Nah ini dihapus. Oke. Nah yang ini tanggal garis pantai kedua diisikan. Ini dia 20 Oktober 2015 nih garis pantainya, 20 Oktober 2015. Nah ini juga diisi 4.4. Stop editing. Yes, ini di
close. Nah kemudian save dulu. Nah ini kita biar ada pembedanya, kita klik 2 kali di sini ke simbologi, pilih kategori, ini kita pilih date, kita add all value begini, ini warnanya gantilah. Nah ini aja lah warnanya, ini kita hapus, kita klik OK. Nah jadi ada pembeda, yang garis pantai 1 dia warna hijau, garis pantai 2 warna merah. Terus kalau mau kita kasih label, kita klik kanan, kita pilih label fitur. Nah nanti labelnya muncul. Labelnya di sini adalah label tanggal. Yang hijau tanggal 9 tanggal 2 bulan 9 2014, merah tanggal 20 bulan 10 tahun 2015. Oke, udah. Minum dulu. Yang kedua lagi, selanjutnya baru kita buka DSAS nya. Jadi kalau belum ada ini toolbar ini, kita klik kanan. Nah kita pilih DSAS toolbar ini, dicentang, klik aja di sini, nanti dia muncul. Kita pilih ini set edit default parameter. Nah nanti terbuka kayak gini nih. Baseline layer, kita pilih baseline. Baseline group, kita pilih group. Nah ini dia ada 3 tipe baseline. Sebelum masuk ke sini saya jelasin dulu. Jadi toolbar DSAS saya ini dia bukan nggak support ya, apa namanya, besaran layarnya itu. Ini dia baru, kalau dibesarkan gini tetap nggak kelihatan luas dia, karena kayaknya nggak support sama resolusi layar laptop saya, makanya dia kayak numpuk gini. Oke, nggak ada masalah. Nah pertama kita perhatikan ini dulu, ada offshore, ada onshore, ada onshore atau offshore. Nah ini adalah posisi baseline, jadi tergantung data kita. Kalau baseline kita ini adanya di laut, maka kita pilihnya offshore. Kalau ada di darat seperti ini, kita pilihnya onshore. Kalau kita pakai 2 baseline, darat dan laut, maka kita pilih yang ini. Nah karena kita menggunakan baseline yang posisinya kita letak di pulau atau di daratan, maka kita pilih onshore. Kemudian ada transect spasi dan transect length. Transect length ini adalah panjang transect digital nih, panjang garis hitam ini. Nah garis hitam ini disebut transect digital. Jadi transect length ini adalah panjang dari ujung garis hitam ini ke ujung satunya lagi. Kalau transect spasi adalah jarak antara transect. Ini ya, jarak antara transect digital ini. Jarak satu transect dengan transect lainnya dalam satuan meter ini. Jadi ini juga kalau 250 berarti panjangnya 250 meter. Transect spasi salah satu berarti 1 meter. Nah, untuk kita tahu berapa meternya dan berapa ketetapannya ini bebas, nggak ada masalah. Kita mau pengamatan perubahannya per 1 meter jarak perubahannya, atau mau jarak berapa meter itu terserah, tergantung kebutuhan atau tergantung kebutuhan. Jadi misalkan kita mau mengamati per 1 meter atau per 5 meter, per 10 meter, itu tak ada masalah. Ini nanti akan berpengaruh hanya ke jumlah transect digitalnya. Kemudian untuk panjang transect, nah ini juga tergantung. Misalkan cara mau ngelihat perkiraannya gini caranya, kita cancel dulu ini, kita pilih measure. Nah coba kita ukur dulu jarak dari baseline ke garis pantai. Misalkan cari jarak dari baseline ke garis pantai yang paling jauh. Jadi kan yang paling jauh kira-kira ini nih. Nah kita buat aja gini, klik ini. Nah kemudian kita lihat nih, ini pertama distance-nya kita ganti ke meter dulu, kemudian kita tarik begini. Nah kita lihat sekitar 240, kita lihat di sini nilainya nanti ya, sekitar 244 meter lebih, berarti kita bisa bulatkan sekitar 250 meter. Maka kita masuk lagi ke ini. Ini oke, ini kita pilih baseline group udah. Nah ini kita buat berarti sekitar 250 meter deh. Kalau lebih, kalau bisa jadi nanti dikalian
kurang atau lebih dari 250 itu nggak ada masalah karena tergantung data yang digunakan. Dengan jarak transaksi spasinya kita per 3 meter kita buat per 3 meter. Lalu pindah ke shoreline calculation setting. Shoreline layer kita ganti garis pantai analisis. Shoreline depth field kita pilih depth. Ini kita pilih uncertainty, ini kita pilih farthest, nggak ada masalah. Kemudian ke metadata. Nah, di metadata ini isinya kita samakan juga, nggak ada masalah. Originator ini isi aja IKL umrah, isi IKL umrah. Purpose-nya kita isi reset. Update frekuensi kita pilih non plan. Progress kita pilih complete. Nah, constraints on access ini kita ketik, kalau dia belum ada isi dengan non, NONE. Kemudian organization kita isi KL umrah aja, nggak ada masalah ini sebenarnya, yang penting dia harus terisi. Person, nama kalian isi di sini. Address buat aja KL umrah begini, ini diisinya random aja sebenarnya, yang penting terisi. Yang penting tuh bagian ini non plan, complete sama non. Lalu city kita buat Tanjung Pinang, ini nomor HP kalian tapi nulisnya setiap 4 angka dikasih strip seperti ini. Lalu ini email kalian, state buat aja IND Indonesia, zip postal code ini sesuaikan aja dengan kode pos kalian, ini kode pos. Lalu seandainya sudah terisi dan dia tidak ada error, kalau kita klik OK, ini nggak ada nggak akan ada komen apa-apa. Kalau dia nggak ada komen apa-apa seperti ini tandanya pembuatan set parameternya udah berhasil. Lalu kita pilih ini cast transact. Cast transact kita buka folder dulu. Nah, kita pilih folder DSAS tadi namanya kan, folder DSAS. Open. Lalu di sini kita buat dulu namanya test transact 1. Kenapa tes? Kenapa tes? Karena belum tentu, kadang dia bisa ada errornya, jadi kita buat pakai tes dulu. Jadi nanti kalau misalkan dia error, kita buat lagi namanya test transact 2. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kita tunggu sampai berproses 100% di sini. Nanti akan muncul. Nah, garis-garis yang muncul inilah transact digital itu. Jadi yang penting posisinya garis transact digital itu harus bersilangan dengan garis pantai ini atau memotong garis pantai seperti ini. Nah, tujuannya agar bisa dianalisis, hitung jarak perubahannya nanti. Kalau dia ternyata kurang, misalnya 250 meter juga kalian pakai dan ternyata ada yang tidak tercover, ada yang tidak bersilangan, atau mungkin garis pantai tidak garis transact digitalnya nggak sampai ke ujung garis pantai terakhir atau garis pantai paling jauh, kalian tinggal buat lagi, ulang lagi buat di sini. Nah, ininya diganti, ini diganti. Yang ini jangan lupa ini diisinya auto detect aja. Nah, ini diganti, kalau dia kurang berarti nilainya kita tambah mungkin 300 begitu. Terus ininya juga ininya sama, nggak ada dirubah, ini juga nggak ada dirubah. Lalu klik OK. Nanti kalau udah klik OK, pilih di sini lagi, pilih folder penyimpanan lagi di folder DSAS seperti ini, lalu buat namanya di sini transact 2 begitu. Tapi kalau sudah tercover semua seperti ini, berarti nggak perlu buat lagi yang kedua. Ini udah bisa kita analisis. Nah, kemudian tadi kita kan pakai jarak 3 meter jarak antar transact. Nah, ini jarak antar transact ini yang 3 meter tuh ini. Ini kalau kita scroll, nih kita scroll, ini transact digitalnya. Kita ganti warna deh, pakai hitam aja. Nah, ini kalau kita ukur, tadi kan kita buat 3 meter. Ini kalau kita ukur dari sini ke sini, nah itu lihat di sini ya nilainya tuh 3 meter gitu. Dan jarak antar transact ini dia berbanding perbandingannya dengan jarak panjang garis pantainya. Jadi jumlah transactnya tiap orang pasti beda-beda nih kalian nanti berapa jumlahnya, tergantung dari panjang garis pantai yang akan dianalisis dan tergantung jarak antar transact digitalnya. Nah, kalau tadi saya dapat sekitar
295 transek dengan jarak antar transek sejauh 3 meter. Kalau kita buat jaraknya 1 meter boleh juga, akan lebih rapat lagi dan lebih banyak lagi. Nah seperti itu. Oke, kita buat aja yang 3 meter dengan 295 transek. Kalau kalian kemungkinan nanti akan berbeda tuh jumlahnya. Ingat, karena bedanya itu tergantung dari jarak antar transek dan panjang garis pantainya. Nah, jarak antar transek itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah kepada kedetailan data perubahan garis pantainya, itu aja sebenarnya. Jadi semakin rapat dia sebenarnya semakin bagus, cuma transeknya akan semakin banyak dan proses loading saat analisis juga akan semakin lama. Itu aja, karena data yang dia hitung akan banyak, karena per 1 meter akan dia hitung berapa jarak perubahan garis pantainya. Oke, ini udah jadi. Kemudian kita buka ini. Nah, kita klik di sini, kita pilih tes transek 1, lalu kita klik di sini calculate statistik. Nanti akan muncul jendela baru seperti ini. Nah, ini ada berbagai macam modul analisisnya. Ada namanya SCE, Shoreline Change Envelope, Net Shoreline Movement, Endpoint Rate, Linear Regression Rate, Weak Linear Regression Rate, dan Least Median Square. Nah, 3 yang bawah ini dia akan terkait dengan uji statistik perubahan garis pantainya. Kalau yang Net Shoreline Movement ini menghitung jarak panjang perubahan garis pantainya. Kalau yang garis pantainya abrasi, dia nilainya minus. Kalau yang akresi atau penambahan, nanti hasilnya nilainya positif, begitu. Shoreline Change Envelope ini untuk menganalisis jarak garis pantai pertama dengan garis pantai terakhir secara keseluruhan. Jadi dia akan buat plot area seperti itu. Nah, kebetulan kita hanya pakai 2 garis pantai. Orang biasanya analisis garis pantai itu bisa sampai menggunakan 5 atau bukan 10 data garis pantai sekali analisis. Jadi dia akan hitung jarak perubahan misalnya dari tahun 2010 ke 2011, 2011 ke 12, 12 ke 13, 13 ke 14, 14 ke 15. Nah, itu Net Shoreline Movement. Tapi kalau yang langsung dari 2010 ke 2020 misalkan, itu dia kita lihat datanya dari Shoreline Change Envelope. Nah, di sini kita akan pakai 3. Yang pertama Shoreline Change Envelope. Nanti saya akan kirimkan modul ininya, modul tentang apa itu Shoreline Change Envelope dan Shoreline Movement itu dan Endpoint Rate segala macamnya, nanti kalian bisa baca. Kemudian ada Net Shoreline Movement dan Endpoint Rate. Nah, kita pakai 3 modul ini. Ini nggak usah diganti. Nah, ini kita centang nih, apply Shoreline intersection ini kita centang, terus nggak usah dirubah nilainya. Lalu klik calculate. Nah, nanti proses kalkulasinya ini bergantung kepada pertama jumlah transek digitalnya, nih garis-garis lurus ini. Kemudian bergantung dengan daya kemampuan komputer laptop atau PC kalian. Itu kedua hal itu akan bergantung pada kecepatan proses analisisnya. Jadi semakin banyak garis transek digitalnya, terus laptop kalian punya spesifikasi yang rendah, misalkan medium ke bawah, itu kalkulasinya akan semakin lambat. Jadi tapi dia tetap akan berjalan gitu loh. Nah, sekarang kita coba dengan jumlah 200 sekian transek ini, kita klik calculate. Nah, kita tunggu prosesnya. Nanti akan ada pemberitahuan kalau datanya selesai dianalisis. Kita tunggu aja. Oke, ini dia udah ada kode running. Ini artinya proses analisisnya sedang berjalan dan tidak ada error sejauh ini. Kalau ada error dia akan langsung cancel. Status masih running. Kalau error nanti akan ada reportnya di sini, laporan errornya. Berarti mungkin ada kesalahan dalam pembuatan baseline atau garis pantainya atau penamaan atribut tabel yang kita buat di awal tadi seperti shape length, ID dan grup segala macam. Harusnya dengan garis pantai hanya sepanjang ini dan jumlah transek yang hanya segini, dia tidak akan lama ini. Begitu cara membuatnya. Jadi analisis garis pantai dengan DSIS ini enak. Ini sebenarnya untuk kawan-kawan ketahui, praktikum kali ini sama dengan kalian sedang mengerjakan satu buah data skripsi loh.
Jadi kalau mudah-mudahan modul praktikum ini menjadi panduan kalian nanti kalau ternyata simple ya, nggak ribet, nggak terlalu ribet untuk membuat satu skripsi tentang garis pantai. Nah seperti itu untuk yang versi sederhana. Nah ini udah jadi. Kalau dia bikin all module runs complete, ini artinya datanya udah jadi, run complete, results received. Nah ini artinya tidak ada error dan analisis sudah selesai. Ini kita bisa close, kita save, lalu kita coba mau lihat hasilnya sementara. Bisa dilihat di sini, list by source, pilih di sini. Nah nanti akan ada dua teks begini, dua tabel gini. Kita pilih yang ini, yang belakangnya ada tulisan rates, yang ada tulisan rates ini. Klik kanan, open. Nah ini dia, kita bisa lihat ini hasilnya, SCE net shoreline movement. Net shoreline movement. Nah ini kalau yang nilainya minus kayak gini, nah ini yang abrasi, yang garis pantainya mundur, terjadi pengurangan pergeseran posisi ke arah darat. Kalau yang plus begini, ini yang garis pantainya bertambah. Jadi kalau di sini tulisnya 18,21 berarti terjadi penambahan sejauh 18,21 meter. Kalau yang ini terjadi pergeseran sejauh 5,45 meter, 6,08 meter. Nah ini udah jadi nih datanya, analisis datanya udah jadi. Nah sekarang kita lakukan adalah penggabungan data ini. Ini masih terpisah nih datanya, jadi data ini kita gabung ke Transect 1 tadi untuk dipotong data klip Transect-nya, kita potong. Nah pertama kita klik kanan di sini di tes Transect 1, kita klik kanan, kita klik kanan, join and relates, pilih join. Lalu di sini kita pilih yang ini, intersect dulu, Transect intersect ini. Lalu kita pilih object identifier, di sini kita ganti Transect ID seperti ini. Lalu klik OK. Ini kita yes, kalau muncul ke ini pilih aja yes. Kemudian klik kanan lagi, join and relates, ini join. Object identifier lagi, ini kita pilih yang rates, lalu kita pilih Transect ID, kita klik OK, kita yes lagi. Oke, nah sekarang dua data ini sudah tergabung di tes Transect 1. Kalau kita open attribute table di tes Transect 1, nah ini datanya udah di sini semua. Tuh, udah ada di sini. Oke, kemudian kita lakukan yang namanya clip. Di sini clip, jangan di join dulu. Ini kita klik kanan dulu. Ini ada kebalik stepnya. Remove join, remove all join. Kita ini Transect 1 ya. Klik ini, kita pilih gunting ini, clip. Lalu ini kita pilih tes Transect 1, ini kita pilih intersect, clip. Nah, tunggu prosesnya. Kepencet. Nah, nanti akan muncul ini Windows report kayak gini, klik OK. Nah yang ini tes Transect 1 kita hilangkan. Nah ini dia Transect-nya. Jadi jarak yang di sini nih nilai yang ada di NSM ini adalah panjang Transect yang ada di sini nih. Jarak dari ujung Transect ini ke ujung Transect yang ini kita hitamkan dulu. Nah, jarak ini ke sini. Nih, nilai-nilai di sini adalah panjang Transect digital ini nih. Antara garis pantai 1 dengan garis pantai 2. Begitu. Satu layer. Oke. Nah, baru kita joinkan datanya. Tes Transect 1. Sorry, bukan tes Transect 1, tapi tes Transect 1 per 1 yang sudah dipotong. Klik kanan, join. Baru di sini object identifier, ini kita pilih intersect, ini object Transect ID, oke. Klik kanan lagi, join and relates, pilih join, ini ganti object identifier, ini kita pilih yang rates, ini kita pilih yang Transect ID, klik OK. Sudah. Kemudian
Ini kita klik export dulu, export datanya, klik kanan, kemudian kita cari tempat penyimpanannya di, ini kita ganti file and personal geodatabase. Kita masuk ke folder DSAS nya, kita buat di sini hasil final gitu aja namanya. Klik OK, kita tunggu. Yes. Nah, ini kita balik ke sini dulu, list by drawing order. Nah, ini hasil final. Kalau kita open atribut table, tuh datanya udah ada di sini semua. Oke, udah jadi. Sip. Nah, kita bisa lihat data hasil analisisnya di sini. Kita ke folder praktikum DPP nya. Nah, kita buka ini nih, folder DSAS nih, yang ini .mdb ini. Kalau kita klik, nanti larinya ke Microsoft Access seperti ini. Ini oke kan aja, karena datanya lagi kebuka di harddisk, dia akan muncul kayak gini biasanya. Kalau kita enable content, kemudian kita ke sini nih, test transact 11 yang REDS. Nih, kita cari sini test transact REDS. Nah, ini test transact 1 REDS. Kalau kita klik 2 kali, nah ini dia datanya yang dalam tabulasinya. Nih data transaknya sebanyak 295 transak gitu kalau mau lihat datanya. Nah, kemudian kita akan buat kelas dan kategorinya, keterangan dan kelas dan kategori. Jadi kita bisa buat gini. Jadi hasil final, klik kanan, open attribute table, kita geser dulu sini. Lalu pilih ini table options, add field. Kita buat di sini kategori. Ini kita ganti teks. Oke. Nah, ini nanti muncul satu tabel baru namanya kategori. Nah, sekarang kita akan buat kategorinya akresi, penambahan atau abrasi, pengurangan. Jadi pertama kita urutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Kita buat gini. NSM ini klik kanan, kiri sort ascending di sini. Nah, jadi nilai yang minus ada di atas semua, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian klik di sini select by attribute. Oke. Sebenarnya nggak diginin juga nggak ada masalah sih, nggak usah di sort ascending deh. Kita balik dulu ke ini transact ID, klik kanan sort ascending di sini. Nah, gini aja lah. Gak usah di sort ascending. Kategori, klik di kategori di sini kan. Kita pilih ini dulu, select by attribute. Lalu kita pilih NSM. NSM kita buat NSM kecil dari 0 gini. Tanda kecil, klik di sini. Jadi gini caranya. Klik ini, select by attribute. Lalu kita cari di sini NSM, klik 2 kali, lalu klik ini, baru ketik 0, apply. Nah, ini dia memilih semua data di NSM yang nilainya kecil dari 0, artinya nilai-nilai minus nih berarti. Nah, kita pindah ke sini ke show selected records, nih seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat di NSM ini nilai minus semua yang dia keluarkan. Nah, kemudian kita geser ke kolom kategori, klik begini, klik kanan, field calculator, ketik di sini petik 2 abrasi, tutup pakai petik 2. Nah, kalau misalkan pas diklik OK begini dia error, ya misalnya ini kita tes dulu. Kalau dia error nanti, nah kalau gini kita tungguin aja, kalau dia not responding biar aja dulu. Nah, kalau dia tidak error, dia akan muncul di sini. Tapi kalau dia error, klik aja OK. Klik kanan lagi, field calculator. Tanda petik 2 di sini ganti dengan petik 1. Jadi kalau petik 2 dia error, ganti dengan petik 1 seperti ini. Nah, ganti dengan petik 1 seperti ini. Ini tergantung settingan komputer kawan-kawan sebenarnya. Oke, sudah. Kalau dia error, kalau enggak ya sudah, berarti pakai petik 2. Ini kita clear dulu. Clear selection. Nah, kemudian pilih ini switch selection.
Lalu pilih select by attribute begini, ini clear, ini ganti remove from current selection. Kemudian kita scroll ke kategori, klik sama dengan get unique value abrasi, klik 2 kali. Nah, ini gunanya adalah menghilangkan pilihan, kan kalau kita pilih ini switch selection ini kita memblok seluruh data ya, kalau di Word Ctrl A lah. Nah, kemudian yang tahapan remove ini untuk memisahkan agar data yang sudah kita kerjakan abrasi tadi tidak terpilih lagi, karena kita cuma mau ngisi tabel kosong kategori data yang belum kita isi. Nah, tadi abrasi sudah kita isi, berarti yang kedua ini adalah akresi atau sedimentasi atau penambahan. Nah, ini kita clear, kita ketik lagi, petik 2 akresi. Oke, seperti ini. Dah, ini clear selection, ini close. Terus kita zoom to layer. Nah, ini transact 1 ini kita centang hilangkan, ini enggak usah, baseline hilangkan. Oke, klik 2 kali di hasil final, kita pilih kategori. Nah, ini kita buat di sini kategori, klik add all value. Oke, abrasi merah, akresi putih, hijau. Nah, kalau kita giniin, nah kita bisa lihat nih bagian mana yang terjadi abrasi, mana yang terjadi akresi. Yang merah ini garis pantai yang mengalami kemunduran posisi. Tuh, kayak gini. Kalau kita hilangkan transact-nya kan kita bisa lihat nih. Saat garis pantai 2015, ini dia di bawah garis pantai 2014. Ini artinya terjadi pemunduran posisi garis pantai. Oke, kalau kita buat gini, garis pantai ini kita bedain deh warnanya. Nah, nih kalau kita hilangkan kita bisa lihat ini yang abrasi, yang lain terjadi penambahan. Gitu. Ini khusus data yang saya gunakan. Kalau data kalian kemungkinan berbeda. Begitu. Oke. Dah, jadi untuk pembuatan analisis perubahan garis pantainya. Nah, kemudian kalau mau kita buat grafiknya di Excel bisa. Oke, kita open atribut tabel dulu hasil finalnya. Kita udah punya kategori, kemudian kita buat kelas. Kita add field lagi, kita buat kelas. Jadi kelas ini kelas perubahan. Nah, ini dia sebenarnya nggak mesti, tapi kita kalau mau buat kategorinya bisa. Jadi kita pertama perhatikan ini dulu net shoreline movementnya. Ini kita klik kanan, short ascending. Nah, perubahan abrasi paling besar itu 6,8 meter, sedangkan akresi paling besar itu 40,63 meter. Nah, ini kita buat kelasnya, kita bagi aja kelasnya jadi 3, min 5 sampai 0. Sorry, kita buat kelasnya besar, di atas 5 sampai 0, 0 sampai 5. Jadi kita buat kelas gini. Kita udah buat kelas. Kita akan buat 4 kelas lah. Pertama, kelas perubahan abrasi di atas 5. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kan di atas 5 nih. Ini kita klik, tahan shift begini. Nah, oke, udah tahan shift, klik satu dulu di sini, kemudian tahan shift sampai sini. Ini semua nilai yang di atas 5. Kita klik di sini, so selected record, kita geser ke paling ujung. Nah, ini kelas, kita buat klik kanan, fill calculator, petik 2, kita buat di sini besar dari min 5,0. Oke, seperti ini. Lalu kita balik lagi ke sini, kita buat yang min 5 sampai 0.
berarti dari sini cari yang nilainya sampai 0. Berarti ini udah lebih dari 0, berarti sampai sini. Nah ini kita buat, balik lagi ke sini, fill kalkulator ini kita hapus, min 5,0 sampai 0,00 meter. Oke, lalu kita buat yang 0 sampai 5, yang jarak perubahannya 0 sampai 5 meter sedimentasinya, berarti sampai sini. Tahan shift. Nah begini kita buat, fill kalkulator ini clear aja, ketik 2 0,00 sampai 5,0. Nah ini artinya kelas untuk yang perubahannya kisaran 0 sampai 5 meter untuk akresinya. Kemudian kita buat kelas terakhir yang di atas 5, berarti dari sini sampai ke bawah aja langsung gini. Nah balik lagi, kita klik kanan, fill kalkulator ini clear, ketik 2 besar dari 50. Nah ini artinya garis pantai yang perubahannya atau dalam kategori sedimentasi atau penambahan sejauh lebih dari 5 meter. Nah, kita klik OK, kita tunggu. Oke, ini clear. Nah ini kalau hasil final ini kita ubah kategorinya, klik kanan, klik 2 kali, ini kita ganti kelas, kita pilih kategori unique value kelas. Kalau kita add all value begini, nah ini dia. Ini kita susun dulu yang minus 5 mana. Nah ini kita pilih ini minus 5 paling atas, kemudian minus 5 sampai 0, 0 sampai 5 ke atas 5, kemudian di simbol flip simbol seperti ini. Nah klik lagi, kok simbolnya bukan merah ya, paling atas, kita ganti dulu lah, inilah, tunggu dulu, gini. Oke, kita flip simbolnya, gini tuh, jadi kita bisa lihat nih, yang biru itu yang akresinya atau penambahannya lebih dari 5 meter nih dalam waktu setahun. Yang hijau muda, hijau muda deh, ini yang 0 sampai 5 meter. Kemudian yang kuning 0 sampai perubahannya abrasi dari 0 sampai ke 5, dan yang merah ini yang abrasinya lebih dari 5 meter gitu. Jadi kelihatannya kayak gitu. Kemudian kita bisa juga buat ini, biar kita jadikan area ini kan masih dalam bentuk jarak. Nah kita bisa juga hitung luasannya, berapa yang luasan perubahannya, berapa hektar atau berapa meter persegi nih luasan perubahan garis pantainya, bisa kita lihat juga. Jadi kita buka R2Box, kemudian kita pilih data management tools, kita pilih general, kita pilih merge dulu, ini merge. Kemudian kita pilih pertama hasil final, kemudian kita pilih lagi garis pantai analisis, kita simpan datanya di folder DSAS. Buat di sini hasil area dulu, kita buat namanya, klik aja oke. Ini apa nih? Ini oke, udah biar aja, klik oke, kita tunggu prosesnya. Jadi dari hasil yang ini kita bisa lihat bahwa garis pantai yang dibuat di modul ini kalau mau dibaca bisa kayak gini nih, bahwa terjadi perubahan dengan kisaran cara baca datanya. Ini net shoreline movement ini kita sort sini. Nah
kisaran abrasi dan sedimentasinya bisa kita lihat bahwa abrasi terjadi pada kisaran 0 sampai 0 meter, sedangkan sedimentasi atau akresi itu terjadi sejauh 0 sampai lebih kurang 40 meter lebih. Nah gitu tuh cara membaca datanya. Nah kemudian hasil area jadi, kemudian kita klik toolbox lagi, kita pilih data management tools, kita pilih fitur, kita pilih fitur to polygon. Nah ini kita masukkan hasil area, kemudian dibuat di sini hasil area polygon, buat gitu namanya. Klik OK. Keluar nih areanya. Nah ini kalau kita buang nih tuh, kita hilangkan. Nah ini dia areanya nih. Nah terus kita buka hasil area, open attribute table, kita lihat dulu. Nah ini kita buat di sini add field, kita buat kategori short integer, kita ganti teks, oke. Kemudian kita kategorikan dulu yang mana abrasi, mana sedimentasi. Caranya kita pakai selection by attribute. Nah ini select by location, kita pakai ini nanti. Jadi yang pertama ini kita close, kita buka dulu hasil final, open attribute table. Hasil final kita klik di sini select by attribute, kita pilih kategori, klik 2 kali sama dengan get unique value, kita pilih abrasi dulu, apply. Dah ini kita close, lalu select by location, select by location, kita pilih fitur dari hasil area polygon, ini kita pilih hasil final, ini dicentang, klik OK. Nah kemudian hasil area polygon, klik kanan, pilih open attribute table, pilih ini show selected record, kemudian geser ke ujung, nah ke kategori, klik kanan, field calculator, klik di sini abrasi, oke. Dah clear. Kemudian clear selection seperti ini close lagi, lalu hasil final buka lagi, open attribute table, select by attribute, ini pilih lagi kategori, sama dengan kali ini kita pilih yang akresi, apply, kemudian ini close. Terus kita yang hasil area polygon kita buka, open attribute table, kita pilih selection, select by location, hasil area polygon dicentang, ini hasil final, ini use selected fiturnya dicentang, klik OK. Ya udah, kemudian kita geser ke sini nih, show selected records, kita tarik sampai ujung di kategori, klik kanan, field calculator, ketik di sini akresi seperti itu, lalu klik OK. Nah ini kita tunggu prosesnya. Oke, clear selected fitur. Kemudian done for view, ini kita hasil area kita bisa hilangkan. Nah di hasil area polygon kita giniin, kategori simbologi, kategori, ini centangnya hilangkan, ini kita pilih kategori add all value. Nah seperti ini. Oke, abrasi merah, akresi biru, ini kita hilangkan outline colornya, akresi juga hilangkan outline color, klik OK. Nah ini kita kasih garis pantai analisis, nggak usah kita kasih warna, single aja, simbolnya ganti warna hitam. Oke begini. Nah ini secara area.
Kita bisa lihat nih yang merah ini yang mengalami abrasi, yang biru yang sedimentasi. Nah ini kita bisa hitung nih berapa meter persegi nih luasan areanya di hasil area poligon open attribute table. Kita bisa buat di sini, kita buat add field luasan ini ganti double float bukan flat tapi float. Oke, ini klik kanan calculate geometry, kita bisa buat hektar, kita bisa buat meter persegi aja. Nah ini keluar nilainya dah. Nah ini kita bisa kelompokkan juga nanti nilainya, tapi tak usah lah. Nah kemudian kita bisa hitung nih berapa, kita ekstraksi datanya dulu. Kita buka Excel. Nah ini kita hapus dulu, kita dicoba-coba, kita save dulu. Desktop DPP, data hasil analisis final kita buat namanya. Nah ini kita select gini semua data hasil area poligonnya, klik kanan copy selected, balik ke Excel, copy di sini, paste di sini. Oke, ini object ID kita perlu, ini kita hapus. Save length, save area, kita hapus. Nah ini kita buat. Nah crazy ini kita pakai 2 angka di belakang koma. Nah ini kita bisa lihat nih sama dengan, nah ini kita bisa kelompokkan nih datanya. Pertama kita clear ini dulu, kita klik di sini filter. Oke, sudah filter. Ini muncul filter udah. Pertama kita buka sheet di sini, kita kasih nama abrasi, nggak usah abrasi lah, abrasi akresi gini aja lah. Nah kita pilih di sini kategori, kita pilih abrasi dulu. Nah ini dia abrasi, Ctrl C, paste di sini. Ini kita kasih ini. Nah ini juga copy ke sini, kemudian balik sini kategori, kita ganti akresi. Nah akresi kita blok semua, kita copy ke sini. Oke, kalau sudah ini clear, sudah di clear. Nah ini kita bisa lihat nih, dari sini kita bisa buat nih max nih min F. Jadi kita akan hitung berapa abrasi terluas, berapa abrasi terkecil, dan berapa rataan luasan abrasinya. Begitu juga dengan di sini. Kita copy aja, ke bawahnya di sini aja lah. Nah sekarang kita hitung max, kita pilih formula auto sum, ini kita pilih max, enter. Kemudian min juga auto sum, kita pilih min, tahan shift, naikkan ke atas sekali. Kemudian ini meter persegi ya luasannya, rata-rata gitu juga, auto sum, average, naikkan, tahan shift, panah atas 2 kali, enter. Kita buat 2 desimal aja ya, ini meter persegi, meter pangkat 2 ini. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kok meter pangkat 3 sih?
Jadi kita bisa simpulkan bahwa lokasi penelitiannya itu luasan abrasi luas area yang terjadi abrasi paling besar itu seluas 17,3 meter persegi. Yang paling kecil itu 0,5, lebih kurang 0,5, dengan rata-rata luasan pantai yang terabrasi seluas 8,87 meter persegi. Itu yang terjadi abrasi. Nah, kemudian ini juga ini langsung sama dengan max. Di repot nanti ya kalau nulis kayak gini. Ketik formula autosum, kita ganti max, enter. Ini autosum, pilih min, tahan shift, panah atas sekali, enter. Ini juga autosum, average, tahan shift, panah atas 2 kali, enter. Blok. Nah, kalau yang sedimentasi atau penambahan terjadi luasan area yang paling luas itu adalah 121 meter persegi, sedangkan yang paling kecil 0,06, dengan rata-rata luasan perubahan terjadi adalah sekitar 71,85 meter persegi. Nah, ini untuk yang dalam bentuk area. Nah, sekarang kalau yang jarak panjangnya perubahan, kita lihat caranya sama. Ini kita close, kita hasil final, kita open attribute table, select ini, select switch selection, klik kanan di sini, copy selected, kita ke Excel lagi, di sheet 1 letak di sini. Nah, ini banyak sekali datanya. Oke, klik di sini, filter 2 kali biar muncul filternya, biar gampang. Oke, yang pertama kita sama ini, kita kelompokkan dulu dengan ini, pilih kategori, pilih abrasi, kemudian kita mulai copy. Yang pertama itu transact ID, jangan transact ID deh. Oh iya benar, transact ID, sorry. Iya transact ID, copy, pindahin ke sini. Ini cuma untuk, sebenarnya ini untuk melihat ininya aja ya, melihat kita pisah-pisahin datanya. Kita ambil net shoreline movement, face value, kemudian kategori di sini, kategori ya. Ini dia karena kita pakai 2 garis pantai, maka dia punya transact. Dan kenapa dia ada 2 dan nilainya sama? Pertama gini, kenapa dia ada 2 transact ID yang sama dengan nilai yang sama? Ini karena kita menggunakan 2 garis pantai, tapi baseline-nya baseline sendiri, bukan menggunakan garis pantai paling tua untuk jadi baseline. Makanya dia akan punya 2 ID. Nah, 2 ID ini maksudnya adalah, misalkan begini, ini hasil pantai final, kita hilangkan dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi misalkan transact 1 ini transact 35 dengan transact 35, ini maksudnya adalah titik ini ke titik ini, dan titik ini sama-sama ini transact 1, ujungnya ujung 1 dan ujung 1. Jadi kalau kita buat ini XY, ini XY nya transact 1, maka akan punya 2 ID transact yang sama dengan nilai yang sama. Nah, agar menghilangkan bias untuk untuk bias untuk penilaiannya, maka kita buat klaster baru lagi. Berarti ini nggak usah kita letak di sini, ini kita delete dulu. Oke, ini udah kita kategorikan. Oke, nah kita buat di sini aja.
abrasi, akresi, jarak. Nah, gini aja lah. Buat di sini dulu transact ID, NSM, kategori, kelas. Nah, nanti kita ada gunanya nih, bisa dilihat nanti. Oke, dah. Kita balik ke sini. Ini kita pilih ya abrasi benar. Kita pilih transact ID dulu. Ctrl C. Transact ID-nya. Oh, ini terselect semua kah? Coba kita clear dulu ya. Oh, terselect semua ya. Oh, oke. Kita kategorinya ganti dulu. Abrasi top. Oh, gitu. Berarti jangan di sini, jangan digabung datanya. Kita buat satu data baru dulu, sheet 4. Nah, ini Ctrl A aja, klik di sini dulu, klik di sini, Ctrl A, Ctrl X aja lah, di-cut langsung. Kita cut ke sheet 4, paste di sini aja. Nah, baru yang ini kita filter. Oke, geser, kita pilih kategori abrasi top. Nah, ini dia benar. Lalu kita pilih transact ID, kita ke abrasi, akresi, jarak, ini kita paste. Udah, lalu kita pilih yang NSM aja karena ini yang untuk jarak. Oke, ini 2 angka di belakang koma. Kategori kita blok juga, paste value. Nah, kelas ini kita bikin saat kelasnya gini aja, A, B, nanti kita pisah lagi. Nah, buat gini dah. Kemudian ini kita filter. Oke, ini kita filter. Kita ambil yang kelas A aja. Nah, ini dia nih yang abrasi. Kelasnya nggak usah. Kita buka sheet baru lagi, kita letak di sini. Kemudian kita balik sini, transact NSM kategori, kita copy. Dah, kemudian ini kita clear dulu. Kita clear, ini kita hapus aja. Delete. Kita balik ke sheet 4. Di sini kita ganti kategorinya dengan akresi. Nah, transact ID, ini transact ID nih, nanti dia. Blok, copy, enggak. Oh iya benar. Kita ke sheet ini, tak di sini dulu, kemudian kita pilih akresi, oh sorry, NSM, copy lagi ke sini, sheet ini lagi, kita ambil akresinya, ribet ya. Nah, ini 2 angka di belakang koma nih. Oke, kemudian ini AB lagi. Iya, kita buat sini. Nah, ini sembarang aja nih. Nah, ini untuk header aja, untuk kita gampang filternya. Filter kelas A. Ambil yang A karena AB sama aja nilainya semua. Nah, ini kita copy nih, blok semua, pindah ke sheet 5, kita buat di sini transact ID, ini kita copy ke sini,
Yang ini kita blok semua, kita kasih 2 angka di belakang koma. Nah ini transek ke berapa? Transek ke 35 artinya itu 35 36 gitu. Nah ini maksudnya seperti itu. Ini juga NSM ini kita buat ganti namanya sebenarnya jarak perubahan garis pantai kategori. Nah ini kita kopikan ke sini, blok kita lebarkan ini seperti itu. Nah itu dia. Nah ini tinggal kita hitung juga nih, ini tinggal kita hitung juga. Nah kita buat lagi aja nih, kita copy aja nih. Nah ini kita copy dulu di sini, kemudian ke bawah sini juga. Dah, lalu kelebihan sinilah nih, lalu ke bawah sini juga nih. Dah, nanti kita hitung ulang balik sini. Nah kita hitung dulu ini, formula sama dengan max, enter. Ini juga min, shift ditahan, panah atas sekali, enter. Average, shift ditahan, panah atas 2 kali, enter. Oke, nah yang ini save dulu, terus kita kerjakan yang akurasi. Yang ini max, auto sum, max, enter. Ini juga min, tahan shift, panah atas 1 kali, enter. Average, tahan shift, panah atas 2 kali, enter. Nah jadi kita akhirnya udah dapat. Kita bisa lihat di sini. Oh kalau ini terbalik, karena ini nilai minus dan negatif, karena ini nilai negatif, maka negatif perbesar itu jadinya min di sini dibilangnya. Harusnya berarti kita ganti gini aja nih, karena kan negatif terkecil itu adalah nilai paling besar. Jadi kan min 1 dengan min 3 lebih besar min 1 gitu. Nah kita terbalik nih, ini kita ganti aja min maxnya, tapi rumusnya nggak usah. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini garis pantai yang kita analisis itu abrasi terjauhnya adalah sejauh 6,8 meter, 6,08. Yang paling kecil atau paling pendek adalah 0,45 meter dengan rata-rata abrasi sekitar 3,22 meter. Sedangkan untuk akresi atau penambahan itu yang paling besar adalah jaraknya sejauh 40,63 meter dengan rata-rata 24,03 meter. Nah seperti itu. Oke, ini udah jadi nih data-datanya. Nah kemudian kalau kita grafikkan datanya jadinya seperti ini. Ini kita ke sheet abrasi akresi jarak ini dulu. Ini kita clear dulu. Ini bukan ini tapi yang ini, sheet 1. Oke, clear. Kategori akresi kok kosongnya bukan. Oh ini yang tadi sheet 4 kah? Oh iya sheet 4. Kita ke sheet yang ini, yang datanya banyak ini. Nih data yang banyak ini. Oh bukan, kita ini udah, berarti kita buat satu sheet lagi. Nantilah Timesnya Roman aja biar lebih rapi. Oke, nah kita buka sheet baru, kemudian kita masuk ke sheet yang sebelumnya yang untuk pemisahan antara data jarak ya, bukan luasan, yang jarak dulu. Kita copy ini dulu ke sini, kita copy ini, kita copy jarak perubahan garis pantai ini, kita buat meter ini aja biar ketahuan. Kemudian kita copy ini dulu, Ctrl Shift tahan panah bawah,
tak lepas kontrolnya, tahan shift nya, naikkan ke atas ini, Ctrl C. Nah ini kita paste di sini. Nah seperti ini. Kemudian balik lagi, kita copy yang abrasi juga seperti ini. Kita ke bawah, kita paste di sini. Oke, kita balik ke atas, kita blok, kita filter. Nah kemudian ini kita pakai 2 angka di belakang koma. Oke, ini kita blok, kita lebarkan kolomnya otomatis. Nah ini kita buat sort small storages. Nah nanti kita akhirnya dapat sebanyak 295 transact sesuai dengan modul kita tadi. Oke, kemudian ini kita bisa grafikkan nih, kita terserah mau grafik batang, mau grafik garis. Kita buat, kalau kita buat grafik garis, formatnya kita ganti panjang 14, tinggi 7. Kalau ininya belum bentuk cm, ke file aja, ke options, kemudian ke advance kalau nggak salah, advance, ke bawah scroll, bukan sini, mana ya? Nah ini ruler unit ganti ke cm. Terus kalau dia untuk desimalnya diganti di sini nih, desimal ganti titik, ini ganti koma gitu. Oke, sudah. Kemudian kita pilih design, select data, add X value, ini transact-nya begini. Y value nya nilai perubahan garis bantainya. Oke, kita balik ke atas. Nah ini kita ganti Times New Roman 10, fontnya warna hitam. Kemudian chart title kita hilangkan, axis title kita masukkan, grid line hilang. Oke, nah jadi nanti di sini kan saya makainya Office 365. Jadi nanti kalau untuk edit-edit ini nih yang kayak ini, kalau di Office di bawah 2013 nggak ada, googling aja gimana cara ngedit ini. Oke. Kemudian ini kita buat jarak perubahan garis pantai meter, diboldkan. Ini transact, ini kita format aksisnya. Kalau ini sama-sama 50-50 kayak mana ya? Oh jelek, ini aja berarti. Kita ke sini, line-nya warna hitam. Oke, udah benar. Balik ke tick mark, measure-nya outside, inner-nya inside. Oke, kemudian klik di sini. Ini Office 365 sama 2013 dia sama nih tampilannya. Ya yang beda itu 2010 ke bawah. Jadi nanti dicari aja penyesuaian aja. Kita balik tick marks outside, ini nggak usah pakai ini, nggak usah pakai minor. Kemudian maksimumnya kita samakan aja sama ini maksimumnya 295. Nanti kalau kalian tergantung berapa dapat jumlah transact-nya. Jadi saya karena 295 di sini saya akan bikin 295 agar datanya mentok sampai ke ujung. Oke, kemudian grid line, kalau mau kasih grid line boleh kayak gini. Grid line-nya mau yang vertikalnya juga dibuat boleh, enggak ada masalah. Kalau mau buat grid line, saran saya modelnya jangan yang ini ya, jangan yang ini, yang flat solid gini, tapi yang dash, yang titik-titik begini biar halus kelihatannya. Oke, sudah. Transact ID format axis jangan per 50 deh ini. Transact ID lupa, ini ganti 0. Nah gitu. Transact ID nya kalau dibuat per 25, nah itu nampak. Kalau kita buat per 1, wah nggak nampak. Per 5 deh, nggak nampak juga.
masih rapat per 25. Oke. Yap. Grafiknya merah atau hitam lah. Kalau bisa lebih formalnya sih merah atau hitam. Kalau grafik hitam malah juga lebih bagus. Nah, jadi kita bisa lihat nih pola grafik perubahan garis pantainya. Jadi ini yang di bawah 0, ini yang abrasi, ini yang sedimentasi atau akresi. Kemudian kalau kita pakai grafik model lain juga bisa. Desain change chart semuanya kita ganti ke kolom begini, bisa juga nih. Ini nggak usah ini. Nah begini, ini bisa juga kayak gini dibuat seperti ini. Mau lo model grafik boleh juga, mau yang grafik garis kayak gini boleh juga. Kalau mau aksesnya lengkap, kita ganti di labelnya, label position. Sabar. Label position kalau low gimana? Oh di bawah. Ah boleh juga nih, bagus juga gini nih, biar nggak ganggu. Terus labelnya middle center, labelnya mau dibuat gini boleh juga. Kemudian setelah dibuat gini, labelnya kita buat per 5 mungkin, terlalu rapat 10. Nah bisa gini, ini untuk pelabelannya biar lebih nampak, kelihatan lebih banyak ID transact-nya. Ini bisa buat gini, bisa buat gini. Begitu juga dengan data ini untuk yang abrasi akresi, untuk yang luasan area. Kita buat di sini sheet baru lagi. Ini kita copy semua, klik di sini di pojok nih, klik sampai dia ke blok ini, Ctrl C, kemudian Ctrl C, salah dulu, ulang kepencet tadi, Ctrl C ke sheet 8, klik di sini, Ctrl V langsung. Kemudian ini kita kasih filter lagi, begini, ini kan. Kemudian kita ke sini nih, yang abrasi akresi ini. Ini kita blok dulu semua. Oke. Jangan. Ini kita hapus dulu semua. Hapus. Udah. Baru kita blok di sini. Ctrl C. Baru ke sheet yang ini, Ctrl Paste Value, lalu ini terbalik, ini cut dulu, ini cut, pindahin ke sini, baru yang ini cut, pindahin ke sini, baru yang ini. Nah, ID-nya dulu lah, karena dia tadi terbalik, ID-nya dulu. Lalu balik lagi ke sini, luasan, luasan jangan sampai ke copy rataannya. Sheet di sini, post value, balik lagi ke sini, kategori ke sini. Oke, ini blok dulu, pakai 2 angka di belakang koma aja. Ini kita ganti luas perubahan garis pantai, meter pangkat 2 meter persegi. Oke. Short smallest to largest kayak gini lagi. Kemudian klik di ini, design, select data, edit. Oke, kita pindah ke sheet 8 di sini.
salah pencet, cancel dulu. Ini kita edit, kita ke X, ini kita klik set 8, X nya ini kan blok semua, enter, Y nya pindah ke set 8, ini blok semua, enter. Oke. Harusnya sih dia nggak ada. Nah ini dia, ini tinggal kita reset. Ini jadinya 0 karena dia nilainya semua kan serba positif kan, karena ini luasan area kan, luas area. Kemudian yang ini kita delete aja. Ini kalau diganti formatnya menggunakan kolom gimana ya? Ini dilihat dari kolom, ini di kolom kan jadinya. Oke, seperti ini. Ini kalau yang luasan. Oke, tidak ada masalah. Nah ini yang luasan, yang jarak begitu. Tapi kalau luasan kayaknya dibikin grafik garis kurang cocok ya. Kalau pie diagram jadi banyak ntar. Yang luasan kayaknya nggak perlu digrafikin deh. Itu. Nah, itu untuk hasil. Kemudian tinggal kita layout. Nah, untuk layoutnya modulnya ntar aja ya, modulnya dipisah aja atau sekalian aja lah biar nggak lama. Jadi untuk layout caranya begini kan, sebenarnya di pengendalian jauh udah ada tuh cara bikin layout kan, tinggal dimasukin aja, tapi kita buat di sini aja lah ya. Nah untuk untuk layout kita pakai aja layout yang udah kita pelajari di membuat layout di modulnya pengendalian jauh. Jadi kita buka aja yang layout dasar itu kan, di PJ ada tuh kita nih layout dasar, open, kemudian kita save as dulu. Layout dasarnya kita save as dulu. Tunggu dulu prosesnya. Oke, nah ini kita pakai ini aja biar nggak lama bikin layoutnya kan. Ini save as dulu, kita simpan di DPP, kita ganti namanya jadi layout akhir. Oke. Dah, kemudian ini kita remove aja nih, kita remove, kita biar kemudian pakai aja citra yang kita pakai kemarin untuk penginderaan jauh, pakai aja citra itu, nggak ada masalah kan, kita kebetulan di Pulau Dompa juga kan. Nah ini grid view nya biar saat ngedit kita hilangkan dulu biar enak lihatnya. Nah kemudian kita add aja datanya, kita add data yang di praktikum kita DPP, kemudian yang di data DSAS nya hasil area, poligon, sama garis pantai analisis. Kok garis pantai analisis sih?
remove dulu hasil final. Nah ini kemudian kita coba zoom to layer dulu. Oh jadi pecah ya, coba kita kecilkan dulu. 24.000 kejauhan, coba kita ganti 10.000. Nah masih kejauhan. 5.000 lebih jelas sih, tapi pulaunya malah kelihatan ini pecah gambarnya. 7.500. Nah gini aja deh, 7.500 boleh nih, nggak apa-apa. Nah kemudian yang hasil area ini kita giniin kategori, di simbologi pilih kategori, kemudian kita ganti kategori, ini add, ini hilangkan outline-nya, ini juga kita klik di sini yang kita pakai, atau ini juga boleh. Kalau ini kita klik dulu simbolnya, kita cek 7.000 ini kekecilan ya, 6.500 lah, nggak apa-apa pecah, karena dia kan wajar aja pecah. Kita pakai lenset 1 kemudian citranya juga areanya nggak luas. Kalau kita tadinya pakai yang ini, pakai pulau dompak gini, mungkin kelihatannya lebih luas nih, nggak ada masalah. Kita pakai ini aja, ini gini, $3.000 ya, kita buat 4.500, 5.000 lah, nggak apa-apa, 5.000 aja skalanya. Nah sudah, kemudian kita ke sini klik 2 kali. Nah ini dihilangkan dulu gini. Nah warna bebas ya, nggak ada masalah. Kemudian ini kita ganti nama, peta hasil analisis perubahan garis pantai di Pulau Dompak. Oke. Nah kemudian skalanya kita ganti 1:5.000, senterkan begini. Legendnya ganti, ini klik properties, kita pakai ini ya, yang ini pakai citra yang kita pakai waktu mainan Jawa aja, nggak ada masalah karena sama-sama di Dompak kan. Kita ke general, ini kita hilangkan hasil area poligon, klik 2 kali, ini ganti Arial Nero 7. Oke. Nah ini untuk datanya, ini di copy dulu, properties, kategori kita buat sini, kategori perubahan garis pantai, karakter spasi jadikan 0, ukuran 8, ukuran font 8, letak di sini. Kemudian di zoom dulu, kita kasih ini satu kotak, satu garis biru, tarik ke sini. Oke. Nah kita buat kayak gini. Kemudian ini kita bisa nambahin grafik nih di sini. Nah ini kita bisa ini juga nih, tambahin
grafik-grafik datanya. Misalkan kayak gini nih, kita copy aja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V. Nah, grafiknya, dan ini kita tinggal susun, letak, kita kasih inilah grid gini sama gini untuk ngeletakin nih gini. Terus kalau kayak grafiknya kebesaran bisa dikecilkan gini. Terus kita juga bisa coba nambahin grafik pasang surutnya, PPP pasut. Nah ini kalau mau kita tambahin, nah ini kita kecilin grafiknya, kita kecilin ini, bisa diletak di mana, di sini misalnya. Nih coba kita ekspor dulu ya. Ini cuman untuk nambah-nambahin lengkap-lengkapi aja sebenarnya, enggak pun dimasukkan nggak apa-apa kan, karena data utamanya adalah di sini. Ini kita tes dulu, kita mau lihat jadi grafiknya. Oh bagus juga ya, nggak pecah dia. Oke, jadi kalau mau dilengkapi tinggal boleh pakai grafik kayak gini, boleh enggak, itu nggak ada masalah. Ini kita kecilkan pun segini misalnya. Ini grafik pola perubahannya. Kemudian mau ditambahkan grafik pasang surutnya juga nggak ada masalah. Kalau mau ditambahkan tinggal insert, pilih picture, terus cari misalnya password ini dan ini. Masukin dulu satu. Ini properties, widthnya kita buat 5 segini. Kemudian insert lagi satu yang pasang surut kedua, kok legend tuh. Ini sama, propertiesnya kita buat 5. Nah kemudian ya tinggal kita atur aja letaknya. Ini kita kasih kunci satu lah di sini. Nah, tinggal diginiin. Ini yang 2015, terus ini kita kasih kunciannya di sini. Jarak kira-kira aja. Nah, kalau kita export file, export, nah tinggal simpan. Hop. Ada yang lupa nih kayaknya. Oh, grid. Iya, ini boleh pakai grid, boleh enggak sih. Kalau kita pakaikan gridnya, properties, gridnya dicentang lagi. Gridnya kita oke, karena kita rubah skalanya, gridnya kita ganti intervalnya 15 25 15 deh. Coba 15 dulu, masih kebesaran 5. Kepadatan 10 deh, 10. Bolehlah 10. Oke, ini save, export ke DPP. Ya simpan di mana aja, yang penting ini bikin DPP aja lah. Layout akhir, save. Oke, 100%. Kita buka foldernya, praktikum DPP, cari layout akhir. Nah ini dia, udah jadi. Ini karena areanya kecil dan kita pakai Citra Landscape yang resolusinya menengah ke bawah, makanya gambarnya jadi kurang bagus karena dia pecah-pecah. Kalau kita buat garis pantai yang lebih panjang lagi, nah ini kan nanti resolusi skalanya juga jadi jauh lebih besar. Jadi karena kita gunakan Landscape dan areanya juga tidak luas,
makanya ketika di layout jadi kayak kurang bagus, gambarnya pecah-pecah nih citranya. Sebenarnya dia nggak harus pakai citra juga nggak ada masalah, pakai SHP peta gitu pun juga nggak ada masalah ya, lebih bagus lagi. Tapi supaya lebih cepat kita gunakan citra ini aja. Nah kalau citranya ini kita buat garis pantainya sepanjang Pulau Rompa yang kita analisis, ini gambarnya jadi jauh lebih smooth dan lebih bagus dan nggak pecah-pecah kayak gini. Jadi nanti layoutnya mirip dengan yang penginderaan jauh, cuman karena kita contohnya hanya sepanjang ini garis pantainya, maka yang dihasilkan dari layout jadi kelihatan kotak-kotak begini gitu loh. Jadi nanti kalau kita buat panjang kelamaan, maksudnya datanya untuk modul kelamaan. Tapi kalau kawan-kawan mau praktek buat yang satu garis, yang mau pengen ngetes satu sepanjang Pulau Rompa ini nggak ada masalah, jauh lebih bagus lagi gitu. Oke, ini udah jadi. Maka dengan begini praktikum tentang dinamika pantai mengenai perubahan garis pantai udah selesai. Setelah ini kita akan lanjut tentang prediksi gelombang laut, analisisnya, kemudian kita masuk ke tentang kerentanan pesisir. Itu modul praktikum kuliah. Jadi kuliah praktek model perkuliahannya, dan akan saya share di YouTube juga. Selamat bekerja, dan semoga mudah-mudahan kawan-kawan juga mulai merasa oh kayaknya ini asik gitu atau menarik untuk dilakukan riset. Karena gini, apa yang kalian kerjakan di praktikum DPP ini, itu adalah benar-benar tahapan tentang penelitian yang bisa kalian jadikan penelitian skripsi tentang perubahan garis pantai menggunakan citra satelit. Jadi cara melakukan analisisnya seperti ini dan mengerjakannya persis betul seperti ini untuk yang modal sederhana tanpa komponen tambahan mulai dari sedimen, arus, dan gelombang. Kalau yang hanya sebatas prediksi perubahan garis pantai menggunakan citra satelit, ya udah tok seperti ini. Nah ini bisa jadi satu buah skripsi nih dengan cara penelitian caranya seperti ini. Dan ini sebenarnya kalian sedang mengerjakan satu riset penelitian skripsi. Nah jadi kan kalau kita hitung ada sekitar 6 atau 7 modul, tapi kalau kita kerjakan itu dalam waktu sekian hari, artinya apa? Kalian melakukan analisis data penelitian, kalau kalian mau melakukan penelitian ini, berarti penelitian kalian ini sebenarnya nggak sampai 1 minggu pengerjaan datanya, dan cepat, mudah. Maka di awal start kemarin saya pernah bilang semoga ini menjadi alur baru, channel baru untuk kalian yang pengen penelitian skripsinya ringkas dan efisien dari sisi biaya dan waktu, bisa mencoba penelitian seperti ini. Dan tentu dengan nanti kalau saat skripsi ya tentu kita akan buat lebih kompleks lagi, tidak sesederhana ini gitu. Tapi secara garis besar ya caranya seperti ini gitu loh. Oke. Oh ya ini dihapus. Ini kan kita nggak pakai. Nah kemudian nanti ini datanya udah jadi. Nah terus kan data-data ini bisa kita, ini datanya udah selesai. Nah tinggal di akhir kita tinggal buat gini aja, tabulasi data. Tabulasi data itu tinggal kita giniin aja nih. Ini kan data akhirnya 295 transek. Tinggal kita buat tabulasi. Tabulasinya biasanya tabulasi itu adalah isinya gini. Apa ya? Abrasi, akresi, abrasi terpanjang atau maksimum, minimum, sama rata-rata, dan transek ID, transek ke gitu. Ini kategori. Tinggal kita lihat kan di sini sama dengan max, salah dong. Tinggal kita lihat di sini nih,
abresi jarak kita ini yang di sheet berapa tadi ya, jadi lupa. Oh ini dia nih, ini yang meter persegi. Nah ini tinggal kita masukkan, ini kita copy ke sheet 7 sini, abrasi maksimum, phase value, kemudian minimum, Ctrl C, tak di sini rata-rata, Ctrl C di sini. Ini transaksi apa? Dihapus saja. Ini dua angka di belakang koma. Kemudian yang akresi gitu juga di sini. Nah ini tinggal kita blok aja semua. Kalau ini karena tadi dia nggak kebalik kan, karena posisinya max min average, kalau tadi kan min max average. Ini kita langsung aja copy semua ke sheet ini, klik di sini, klik kanan, pilih paste spesial, values, transpose. Oke, ini kita ganti ke dua angka di belakang koma. Oke, tinggal ditabelkan. Kita pakai tabel sesuai dengan model tabel ini ya, skripsi. Oke, jadi nah inilah datanya, langsung kita dapat data rata-rata. Biasanya kan bahas itu maksimum minimum rata-rata, udah gitu aja. Oke, jadi udah selesai pembuatan analisis perubahan garis pantai sederhananya. Selamat bekerja, semoga membantu, selamat belajar juga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.